Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini kembali lagi di Curhatan Hamba Infotainment boleh. Entertainment boleh. Entertainment bahasa Inggrisnya, infotainment bahasa Indonesianya. Jadi kamu maunya yang mana? Kan beda. Hah, beda ya? Beda dong. Entertainment kan dunia hiburan. Oh iya bener. Jadi Indra Herlambang kan sudah terkenal ya. Belum. Beneran deh. Kalau ada yang bilang gue terkenal, itu berarti tidak pernah ngelihat gue dalam kehidupan hari-hari. Karena gue sering banget disangka nih ya nama. Nah, kalau terkenal tuh nama udah tahu dong orang. Tahu, gue tahu Indra Herlambang. Nah, lu tahu orang-orang dong. Orang-orang. Ada yang manggilnya Mas Insert. Ya. Iya. Ada yang bilang Indra Bekti. Tadi di depan sini pas kita lagi masuk wahana, Indra Brookman. Cakep amat gue. Enggak, kan lu lagi di Bali, abis ngeten. Oh iya, abis ngeten nggak apa-apa. Udah gitu, itu wajar ya kalau ketukar sama-sama Indranya, ya kan? Ada yang manggil Bekti, apalah segala macem. Tapi yang lebih kesel, Herlambangnya bener, depannya salah, Resa gue dipanggilnya. Karesa gitu kan. Jadi ya gimana ya, gue kadang-kadang aku tuh kayak skuter gitu loh guys. Selebriti kurang terkenal, kalau kenali aku tuh Indra Herlambang. Ingat, ting. Indra Herlambang, Indra Herlambang. Oke, jadi Kak, sekarang kita akan ngebahas Kakak itu awal mulanya sebenarnya cita-citanya waktu kecil tuh apa sih? Nah, ini agak aneh ya, karena dari kecil itu cita-cita gue seperti juga anak-anak kecil lainnya kan berubah-ubah tuh. Pertama, gue pengen banget, ingat sekali kelas 1 SD itu mau jadi astronot. Astronot ya. Oke. Karena gue suka roket. Jadi gambarnya selalu roket, ruang angkasa gitu. Gue emang suka banget ngeliatin langit. Oh gitu. Itu. Terus. Udah tuh ya, itu kan kayaknya agak-agak jauh. Nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Ya, akhirnya mulai lebih realistis impiannya. Yaitu gue mau jadi dokter. Nah, ini bertahan cukup lama nih sampai SMA kelas 2. Jadi pas muka lu sih dokter banget nih kayak gini tuh. Spesialis apa menurut lo? EXO. Dokter EXO. Dokter K-pop ya. Iya, jadi kayak bener-bener itu cukup lama tuh bertahannya kalau si dokter ini Pet. Jadi kayak dari SD, SMP itu masih SMA, gue masih pengen jadi dokter sampai gue itu waktu itu ambil jurusan SMA IPA. Betul. A2 kalau dulu. Oh wow. A2 itu biologi. Wow. Majornya biologi. Jadi emang gue udah siap banget tuh untuk jadi dokter gitu. Terus setelah SMA 2 gue baru sadar bahwa jadi dokter tuh lama ya. Udah lama. Terus kalau ntar salah disalahin. Berat terus loh, kayak gitu jawabnya. juga gajinya nggak gitu banyak. Masa? Iya. Kecuali spesialis. Kulit itu kan kayak kaya. Yang kaya itu dokter kulit. Kalau yang dokter umum biasa, karena kan teman-teman Eka juga banyak ya dokter-dokter. Jadi Eka tahu suka dukanya mereka tuh seperti apa. Ya, semua profesi adalah perjuangannya ya. Betul. Tapi yang pasti kalau gue waktu itu selain mikir bahwa sekolahnya lama, satu lagi mahal. Bukan. Apa tuh? Gue takut darah. Gue tuh baru sadar itu pas kayak kelas SMA itu gue kan operasi sinusitis kan. Terus kayak harus diambil darahnya gitu loh. Diambil darah diperiksa, ditetesin kan depan mata Eke. Tis. Lu pingsan. Pengsan. Cuma darah sedikit itu. Wih, 3 tetes doang. Gitu. Depan nyokap gue, lo tanya nyokap gue kalau nggak percaya. Mohon maaf, mau nanya nih. Boleh. Dari dulu ada imunisasi atau apa-apa nggak sih? Sumbang darah? Ada dong. Sumbang darah nggak pernah. Berdarah tuh jarang banget. Sunat waktu itu nggak lihat. Dan sunat berem. Toto katanya darahnya kemana-mana. Yang pingsan bokap gue. Nah, gue berpikir bahwa gue tuh turunan. Keturunan. Pengsanan ngeliat darah tuh turunan bokap. Jadi akhirnya gue mikir lagi ya, dengar dari teman-teman yang udah di kedokteran gitu, yang lulusan senior gue, mereka bilang ya nggak mungkin lah lu nggak ngadepin darah sebagai dokter, apalagi tingkat-tingkat awal kan lo harus beda-beda. Kulit tetap semuanya harus diawali dengan ya kan. Dokter umum. Iya dong. Iya, metong san. Ambil darah, pingsan. Boleh saya periksa dulu darahnya bu? Kan males. Pasiennya juga males. Oke, setelah lu tahu lu pingsan lihat darah, akhirnya gue berubah haluan. Gue mulai cari nih, apalagi yang mungkin menarik
buat gue, karena gue prinsipnya adalah gini, ketika lo ngambil kuliah nanti, kuliah itu kan lo cuma belajar major lo doang kan. Lo harus ngejalanin sesuatu yang lo suka, kalau enggak mah bubar pasti. Iya, jadinya yang lo suka apa? Udah astronot, biologi, graphic design. Gue udah mulai ngeliat bahwa gue kan emang suka gambar dari kecil kan. Oh, dari makanya lo kecil. gambar astronot itu kan, gambar-gambar. Nah, dari kecil tuh gue udah suka banget gambar, melukis apa segala macam tuh gue udah seneng. Gue dulu tuh punya diary gitu, isinya tuh gambar, emang gambar-gambar komik dan lain-lain. Jadi gue pikirnya udahlah coba aja ya, karena ini salah satu passion gue juga nih, seni. Gue daftar deh tuh, alhamdulillah akhirnya lulus. Mulailah gue di situ. Sebenarnya memang cita-cita gue setelah lulus SMA adalah untuk menjadi graphic designer. Itu yang akan aku capai. Tapi itu dia. apa? Kita boleh berkehendak ya. Kan ada yang mengatur beliau di atas. Si bapak Tuhan di atas itu emang berkehendaknya apa untuk Anda? Jadi yang kocaknya adalah ketika gue lagi kuliah semester 3 gitu, pokoknya tahun kedua lah. Itu teman gue tau bilang gini, lo ada pendaftaran penyiar. Ini namanya Satria Pinandita. Dek, gue masih inget banget, gue gak akan lupain lo seumur hidup gue. Namanya Dede Satria Pinandita. Dia penyiar di daerah Jambi dulu kalau nggak salah tuh ya, di tempat dia. Terus tahu-tahu gue kenal dia juga belum, namanya baru anak baru gitu ya. Itu di mana, ITB? Di ITB. Anak pintar, gila. Hey. Terus pintar ngibul. Udah, terus ya udah tuh. Dia bilang, ntar gue bikinin deh sampel suara, gue bikinin, skripnya gue bikinin, lo tinggal daftar aja. Gue juga bingung, kenapa lo nyuruh gue jadi penyiar? Enggak, suara lo tuh materi penyiar, lo pasti bisa nih, dia bilang gitu. Gue ya udah lah ya, namanya juga nyoba doang kan. Lagian yang bikinin dia semua nothing tulus, terus cuma ngomong doang. Dibikinin lah sama dia, dibikinin, ternyata diundang tuh buat apa kayak seleksinya gitu kan, interview dan lain-lain. Lolos guys. Radio apa tuh, Say? Radio Ardan Bandung 105,8 FM zaman dulu, sekarang udah beda lagi. 105,8 Ardan FM Bandung. Gitu. Akhirnya masuk. Akhirnya masuk. Dari semua orang yang ngelamar itu sekitar ada 250 juta orang. Wow. Gue masuk, Jack. Tapi itu juga nggak langsung boleh gue. Jadi pas lagi itu kan seleksinya lama ya. Lo seleksi dulu, terus ntar lo ada kayak training lagi, belum tentu lulus, lo berbulan-bulan itu. Oh, trainingnya berapa lama, Kak? Aduh, lama banget, Pet. Kalau misalnya lo cepet dianggap bisa mampu, lo langsung dikasih jadwal siaran. Tapi kalau dibilang belum, bisa bertahun-tahun. Lalu berapa lama? 6 bulan. Wow. Nah, sama 6 bulan itu lo training, lo dikasih duit apa enggak dibayar? Enggak dibayar? Enggak dong. Jadi lo kuliah sambil lo training? Nah, itu dia akhirnya nyokap gue. Kan gue telepon tuh, gue bilang, Bu, Indra lolos nih, diterima di Radio Ardan. Udah seneng banget dong. Gue nelpon itu di telepon umum koin. Ya Allah, gue ingat banget. Karena kan Ingat masanya ya. Nelpon. Ini ingat ini tahun 90-an ya guys. Iya, dan sekarang aku sedang tidak percaya diri. Iya, oke guys, yang nonton sekarang mungkin tahun 2000 mungkin nggak tahu ya. Tapi kayak nggak tahu itu zaman dulu 90 begitu ya. Terus? Gue nelponnya itu deket satu apotik di Jalan Dago. Gue nelpon di situ. Udah seneng-seneng banget. Hujan padahal. Gue ngekosnya deket situ, gue jalan, hujan-hujan bodo amat. Itu pas gue dapet suratnya tuh, gue langsung nelfon nyokap. Ibu, alhamdulillah nih udah lolos nih, diterima jadi penyiar kayaknya ibu gitu. Terus nyokap gue bilang, Mas kayaknya bapak nggak ngizinin, karena bapak khawatir nilai Mas Indra nanti turun. Udah deh, gak usah deh, bapak nggak boleh. Ya, gue langsung, tapi ini banyak banget yang daftar loh Bu. Aku bisa ngarahin banyak banget orang. Ini aku tuh pengen banget jadi penyiar radio. Aku tuh suka musik dan aku tuh kayak gue pulang dalam keadaan nangis di tengah hujan. Ya Allah, kayak drama-drama Korea ya, San. Begitulah adanya. Ya udah, tapi setelah itu gue kayak gue pikir gini ya, agak jahat sih. Seharusnya sih kita mengikuti kata orang tua ya. Iya. Tapi waktu itu gue pikir adalah gini, alasan lo apa dong? Kenapa gue nggak boleh nih? Alasannya bapak nih apa? Takut nilai lu jelek. Nah, Lu nggak konsen. Nah, Terus? ya udah. Jadi gue bilang sama bapak, gini, bapak nggak mau aku siaran karena takut nilainya jelek. Kalau nilainya bagus, boleh nggak siaran? Ya boleh, asal nggak turun. Oke. Harus konsisten berarti ya, nilainya harus konsisten. Turun guys. Jadi semester 1 gue 3,6 tuh ya IP ya. Turun. Berapa? 3,3.
Ya masih oke lah. Iya, tapi kan turun. Iya, masih turun. Tetap hitungannya turun. Iya Wah, sih, udah iya tuh sih. gue udah kayak panik gimana nih. Ya udah akhirnya karena Akhirnya gue lu ganti jadi 3,8 gambar. Gue gambar. Kagak lah. Gue kayak ya udah deh gue buktiin. Jadi tuh ya Pet, gue sering dapat jadwal siaran kan pagi jam 6. Itu tuh gue ngerjain tugas kan bisa sampai jam 2, jam 3 pagi kan. Kalau tugasnya di seni rupa kan gokil guys. DKV ITB tuh tugasnya jadi gue pagi ngerjain tugas, tidur cuma sebentar, bangun, siaran lagi, abis itu pulang belajar lagi, bener-bener ngejar banget supaya nilainya bagus. Di situ ya udah gue akhirnya bisa buktiin nih nilai gue naik lagi. Pas turun itu bapak lu ngomong apa enggak? Tuh kan bapak sudah bilang kamu tuh. Bilang, bener kan turun kan, udah gak usah gitu. Tapi bentar lah kasih kesempatan lagi gitu. Setiap kali gue pulang ke Jakarta nih, ketemu sama bokap pasti yang ditanya itu lagi. Nilai? Masih siaran. Oh gitu gimana? Masih siaran. Mas masih siaran mas? Masih siarannya. Terus kamu mau jawabnya apa? Mending les komputer, mending les bahasa Jerman Gi, yang lebih bermanfaat buat hidup gitu. Jadi menurut bapak lo siaran itu gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Tapi nyokap yang ngebantu banget Pet. Okay. Nyokap tuh bilang Ibu. berkali-kali. Ibu tuh bilang, ibu gue tuh suka snorkeling loh by the way. Apa Be? Maaf. Gak ada hubungannya ya. Hubungannya apa? Usianya 76 suka snorkeling kan kece guys. Kece banget. Gila ibu keren banget. I love you. Jadi nyokap yang bilang sama bapak bahwa gini, Pak ini menjadi penyiar itu wawasannya tuh bisa luas karena mereka harus menguasai banyak hal. Nanti akan bagus buat karirnya Indra dimanapun dia bekerja nanti. Udah nggak apa-apa lah biar aja siaran gitu. Tapi ternyata yang gue lihat bokap tuh dulu tuh cuma pengen simply ngasih gue challenge. Dia tahu banget gue kali ya. Dia tahu banget gue anaknya gimana. Gue tuh kalau diemin gitu suka akhirnya nggak karuan sendiri. Dia dikasih challenge. Gue kalau di challenge biasanya makin gue buktiin ya. Pas begitu lulus, gue lulus juga cum laude waktu itu. Maksud gue gini, kalau bokap waktu itu nggak challenge, gue yakin gue nggak akan lulus dengan nilai bagus. Pasti gue akan berantakan tuh kuliah gue. Ya udah. Jadi kan masuk radio tuh semester 3. Nah, akhirnya 6 bulan training akhirnya masuk nih. Lanjut. Ya itu gue keterusan. Sampai yang gue lulus. bilang tadi. Udah lulus, udah gue kerja sempet kan, gue sempet kerja di Bandung, sesuai dengan bidang ya, gue kerja di graphic designer gitu, sebagai graphic designer 3 bulan aja. Habis itu pindah ke Jakarta. Internship kali Pindah ke Jakarta. Nah, pindah ke Jakarta tuh rada aneh juga. Pertama-tama gue dapat pekerjaan di Jakarta justru sebagai penyiar. Bukan, apa? marketing gue. Marketing? Buat label musik gitu. Saat itu pun ternyata siaran tuh emang gue udah jadi hamba radio gitu loh. Hamba radio banget. Gue nggak bisa meninggalkan itu. Jadi kayak. Jadi lo udah menemukan cinta lo tuh di radio. Parah, Pet. Berapa tahun di radio itu? Total sama yang di Jakarta? Iya. Wah, lama dong. Kan Oke, hitungin yang Bandung dulu. Bandung nih 96 sampai gue lulus 99 tuh berapa tahun? 3 tahun. Tambah lagi gue kerja di Jakarta tuh sekitar 2 tahunan. Gue masih bolak-balik Bandung Jakarta buat siaran doang. Wow. Serius. Kenapa lo gak cari radio yang di Jakarta? Nah itu dia. Gak kepikiran? Agak bodoh memang ya. Enggak sih, lebih ke karena udah nyaman banget. Gue udah ngerasa kayak Ardan tuh rumah gue banget kan. Tapi akhirnya gue tahu bahwa ini kayaknya nggak mungkin nih kalau bolak-balik gini. Akhirnya gue cari di Jakarta. Jadi setelah selesai dari Ardan sekitar 7-8 tahun itu, gue lanjut lagi siaran di radio di Jakarta. Di Hard Rock FM. Senior ternyata, ya ampun. Hard Rockers, hi Hard Rockers. Hai Hard Rockers. Sebenarnya gue ngelamarnya ke Cosmopolitan FM. Tapi dipindahin dong pasti. Gue gak ngerti lagi deh, gue dipindahin ke Hard Rock FM. Udahlah tuh, lanjut lagi siaran Hard Rock FM, gue cukup lama, abis itu pindah ke Hard Rock berapa lama? Hard Rock kayak 2-3 tahun gitu. 2-3 tahun. Terus pindah lagi ke UFM itu juga hampir 1 tahunan. Terus balik lagi ke Cosmopolitan FM, itu gue setahunan lebih juga. Jadi cukup lama di radio tuh gue lama banget. Jadi dari Bandung ke Jakarta jadi marketing label, akhirnya jadi siaran lagi di 3 radio tersebut. Yes. Terus itu pas radio itu sambil marketing apa enggak? Sempet, jadi gitu. setelah si marketing itu gue keluar, gue cabut, akhirnya seumur hidup gue sempet ngerasain kerja sesuai sama bidang gue. Gue jadi graphic designer waktu itu di satu agency, advertising agency. Nah itu gue juga sambil siaran, nyambi. Sampai akhirnya gue dapetin Good Morning Hard Rockers Show, gantiin Indi Farhan. Di situ gue disuruh pilih sama bos gue, lo nggak bisa nih, lo datang terlambat mulu, karena kan jam 10 selesai siaran, jam 11. Bos gue bilang sih, gue sih nggak masalah Indra, gue seneng.
Cuma yang lain nih nggak enak gua sama Oh karyawan iya, lain, ya kan? betul. Akhirnya dikasih pilihan. Soalnya zaman dulu belum ada apa ya, cara kayak Facebook Nggak gitu, bisa, Say. nggak Nggak bisa. Jadi bener-bener udah gimana nih lo mau siaran? Kalau lo mau siaran, ya lo harus keluar dari kantor ini. Gaji gue baru naik, jabatan gue baru naik di kantor itu. Karena agak sedeng dan karena gue hamba siaran itu, hamba radio, gue tinggalin tuh kantor. Bye. Asli bye. Cum Udah. laude bye. Itu pada cita-cita gue dari kecil ya guys. Gue kan emang pengen banget jadi graphic designer. Udah dapat pekerjaan yang gue suka, jenjang karir oke, udah mulai naik pelan-pelan, gaji baru ditambahin pet. Baru tambahin. Baru banget, baru ngerasain tuh punya money. Oke, mau nanya. Hah? Bencong. Mau nanya, pertama kali siaran itu dibayar berapa? Yang di Bandung? Aduh sedih loh gue ngomongnya. 1 jam. Kan per jam kan? Per jam. Radio itu per jam. Aduh sedih banget guys. Kan tahun Ingat ya, ini 90-an, tahun kan 90-an. 96. 96. Dan penyiar baru ya. Penyiar baru. 3.000 gitu. 3.000. 3.000 per jam. Benar ya? Kayaknya lu cuma bisa beli es teh manis. Hey, es teh manis Kalau buat enak sekarang, aja lo. teh botol. Es teh nggak pakai gula dong. Iya, bener Nggak juga. dapet lah segitu. Waktu itu tiba-tiba ada gosip nih. Ada interview Boyzone. Gila. Boyzone Jack. Boyzone tuh hits banget zaman dulu.